Assalamualaikum. Hai teman-teman kelas 3. Apa kabarnya pagi ini? Kembali lagi bersama Miss Lily dalam video pembelajaran hari ini. Sebelum kita ke materi, Miss Lily mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Pembahasan materi hari ini masuk kepada tema 3E, subtema 2, pembelajaran 2, muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Oh iya teman-teman, Miss Lily mau mengingatkan nih, jangan lupa ya sebelum belajar, awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu silakan kalian lanjut menyimak penjelasan dari Miss berikut ini. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat mengetahui kerjasama dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa diharapkan dapat mengetahui perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Anak-anak, amatilah gambar-gambar berikut ini. Apakah kalian tahu gambar apakah ini? Ini adalah gambar yang menunjukkan saling bekerja sama. Apakah kalian pernah melakukan kerjasama? Kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Pembahasan yang pertama adalah kerjasama dalam keberagaman. Nah, anak-anak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan saling berpasang-pasangan. Nah, maka dari itu, jadilah banyak sekali manusia di dunia ini dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, hikmahnya adalah supaya kita saling mengenal dan saling bekerja sama. Allah sudah mengajarkannya dan memberitahu kita, yaitu melalui Al-Quran. Jadi, kita sebagai manusia harus saling bekerja sama, saling berbuat baik dan saling tolong-menolong. Karena dengan saling tolong-menolong dan saling bekerja sama, semuanya akan mempermudah kehidupan kita di dunia ini. Persatuan dalam keberagaman dapat terwujud karena sikap saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong, dan saling bekerja sama. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama dengan tujuan yang sama. Nah, teman-teman, kegiatan kerjasama paling sedikit dilakukan oleh 2 orang. Kerjasama dapat kita lakukan di mana saja. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah, misalnya bersama keluarga, bersama kakak, adik, ayah, ibu. Kerjasama juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah bersama teman-teman dan bapak ibu guru. Dan kerjasama dapat juga dilakukan di lingkungan masyarakat.
Kita dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman ketika melakukan kerja bakti, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ketika kerja bakti di sekolah, semua siswa harus mau bekerja sama. Dan ketika kerja bakti di rumah, semua anggota keluarga pun harus mau bekerja sama. Berikutnya adalah contoh kerjasama. Kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, kalian bisa melakukan kegiatan kerjasama di sekolah dengan piket bersama, membersihkan kelas bersama teman-teman. Kemudian, kalian juga dapat melakukan kegiatan kerjasama seperti mengerjakan tugas kelompok dari Bapak Ibu Guru. Berikutnya adalah kerjasama di lingkungan rumah. Anak-anak, kalian dapat melakukan kegiatan kerjasama di rumah bersama keluarga. Misalnya, membersihkan halaman rumah, mengepel lantai, menyiram tanaman, atau membersihkan halaman dari sampah-sampah yang berserakan. Contoh berikutnya adalah membantu ibu memasak di dapur. Kalian dapat membantu ibu, misalnya dengan merapikan piring dan menyiapkan makanan untuk dihidangkan bersama keluarga. Berikutnya, bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Misalnya, warga memilah-milah sampah, kemudian warga mendaur ulang sampah menjadi bahan kreatif. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kegiatan ronda malam, kerja bakti, dan gotong royong adalah bentuk kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Berikutnya adalah manfaat kerjasama. Kerjasama dapat menciptakan hubungan kekeluargaan yang dekat, dapat menghemat waktu, menghemat tenaga, dan menghemat biaya, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Nah, teman-teman, kita dapat melakukan kerjasama jika saat kerjasama kita menerapkan sikap toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah menghargai perbedaan. Nah, anak-anak, perlu diketahui keberagaman di Indonesia, bahwa di Indonesia itu baik dari Sabang sampai Merauke banyak sekali perbedaan. Baik perbedaan suku, budaya, dan agama. Tapi, walaupun kita berbeda-beda, bukan berarti kita menjadi lemah atau mudah dipisahkan. Nah, di Indonesia punya yang namanya istilah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun kita berbeda-beda, tetap satu jua. Dan karena perbedaan itu yang membuat Indonesia menjadi semakin kuat. Pembahasan materi berikutnya adalah perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi manusia. Nah, teman-teman, apa saja ya pengaruh cuaca pada kehidupan manusia sehari-hari? Yang dimaksud cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dan pada waktu tertentu yang mudah berubah. Apa saja ya pengaruh cuaca hujan terhadap kehidupan manusia? Yuk, sama-sama simak penjelasan berikutnya.
Saat turun hujan, tanah akan menjadi basah. Kondisi seperti ini akan menguntungkan berbagai jenis tumbuhan. Udara akan terasa dingin. Cahaya matahari tidak akan terlihat karena tertutup oleh awan, dan langit menjadi gelap. Nah, teman-teman, perlu kita ingat, hujan merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Tanpa air, manusia tidak dapat hidup di dunia ini. Jadi, kita harus selalu bersyukur ya teman-teman. Nah, anak-anak, berikutnya adalah pengaruh positif dan pengaruh negatif cuaca hujan. Pengaruh positif. Yang pertama, udara menjadi lebih sejuk karena pada saat hujan suhu lebih rendah. Yang kedua, dapat menyuburkan tanah pada saat petani bercocok tanam. Nah, pada saat musim hujan, tanahnya akan basah dan lembab dan membuat tanah menjadi lebih subur. Yang ketiga, air yang berlimpah. Disebabkan karena banyaknya air yang turun ketika hujan, maka daerah yang kering tidak akan lagi kekeringan. Berikutnya, pengaruh negatif. Yang pertama, dapat menghambat aktivitas. Contohnya, ketika kalian akan pergi sekolah, namun hujan tak kunjung reda, tentu akan menghambat kedatangan kalian ke sekolah. Kedua, menjemur pakaian. Pakaian basah yang dijemur tidak akan kering karena tidak ada pancaran sinar matahari. Berikut adalah pakaian dan benda yang dapat digunakan ketika cuaca hujan. Misalnya jas hujan, payung, dan sweater yang tebal. Nah, teman-teman, apa saja ya pengaruh cuaca panas terhadap kehidupan manusia? Yuk sama-sama disimak penjelasannya. Nah, pada saat cuaca panas sangat berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Misalnya menjemur pakaian basah, karena pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Kemudian, pekerjaan apa sajakah yang dipengaruhi oleh cuaca? Pertama, menanam padi. Petani menanam padi pada saat musim hujan karena tanaman padi membutuhkan banyak air untuk pertumbuhan. Dua, membuat garam. Kemudian, pekerjaan apa sajakah yang dilarang pada saat musim tertentu? Mendaki gunung pada saat musim hujan, para pendaki gunung dianjurkan untuk tidak mendaki gunung karena pada saat itu kabut tebal bisa menyelimuti gunung sehingga dapat menyesatkan para pendaki. Selanjutnya adalah pilot. Pilot pesawat terbang memerlukan cuaca yang cerah untuk menerbangkan pesawatnya agar selamat sampai tujuan. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah kalian dapat memahami? Jika kalian sudah memahami materi hari ini, selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali.
di video pembelajaran berikutnya.